Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Ibu pagi ini akan menjelaskan materi mengenai klasifikasi produk, yang mana kelanjutan dari kemarin materi yang sudah Ibu berikan, yaitu kualitas produk. Untuk klasifikasi produk itu sendiri artinya berarti produk tersebut dibedakan atau dikelaskan ya, berdasarkan dari kriteria-kriteria tertentu. Untuk klasifikasi produk itu sendiri itu dibedakan menjadi dua, ada barang dan juga ada jasa. Untuk barang artinya adalah atau tangible itu sebuah produk yang bisa dilihat, diraba, dirasakan, dipegang, disimpan, kemudian juga bisa dipindahkan serta bisa dikenakan perlakuan fisik lainnya. Untuk jasa itu produk yang tidak memiliki bentuk atau abstrak, yang berupa kegiatan atau aktivitas yang bermanfaat untuk memenuhi konsumen. Jasa itu biasanya memang tidak bisa dirasakan, diraba, atau dilihat, tetapi bisa dirasakan. Untuk klasifikasi produk berdasarkan daya tahan atau durability itu dibagi menjadi dua, ada barang tidak tahan lama dan juga barang tahan lama. Untuk barang yang tidak tahan lama biasanya itu barang yang memang digunakan atau habis dalam sekali pakai, atau biasanya digunakan untuk kegiatan sehari-hari ya, atau digunakan sehari-hari, dan biasanya itu jangka waktunya itu kurang dari 1 tahun. Contohnya misalkan seperti sabun mandi, kemudian pasta gigi, itu kan produk-produk yang memang digunakan setiap hari ya. Untuk yang kedua yaitu ada barang tahan lama. Barang tahan lama itu adalah barang yang memang digunakan untuk bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Biasanya itu bisa lebih dari 1 tahun. Misalkan seperti televisi, air conditioner atau AC, kulkas. Nah, itu kan produk-produk yang memang dirancang waktu yang lama atau bisa lebih dari 1 tahun. Klasifikasi produk berdasarkan kegunaan itu dibagi menjadi dua, ada produk konsumen dan juga produk industri. Untuk produk konsumen artinya adalah produk itu dibeli oleh konsumen dan juga dikonsumsi sendiri, bisa individu atau rumah tangga. Untuk produk konsumen itu dibagi menjadi 4, ada convenience good, shopping good, specialty goods, dan juga ada unsold good. Untuk convenient goods itu dibagi menjadi 3, ada staples, impulse good, emergency good. Untuk staples itu termasuk dalam kebutuhan rutin atau sehari-hari, makanya dimasukkan ke dalam termasuk golongan yang berkebutuhan sehari-hari atau disebut dengan convenient goods. Untuk yang kedua ada impulse good, yaitu produk yang dibeli tanpa perencanaan terlebih dahulu atau tanpa usaha untuk mendapatkannya. Biasanya itu bisa dipajang di dekat kasir atau tempat strategis lainnya. Contohnya misalkan di supermarket, seperti misalkan ada majalah, permen, coklat. Nah, yang ketiga ada emergency good. Untuk emergency good artinya adalah barang yang memang digunakan pada saat-saat tertentu atau waktu yang mendesak. Contohnya misalkan ada jas hujan dan juga payung. Misalkan jas hujan tidak mungkin kita gunakan untuk sehari-hari ya, jadi digunakan pada saat waktu-waktu mendesak saja. Yang kedua ada shopping goods, yaitu produk konsumen yang pembeliannya dipilih dan dibandingkan antara berbagai alternatif produk yang tersedia sebagai pembanding. Misalnya dari segi harga, kualitas, desain,
Ya, itu bisa digunakan. Di sini dibagi menjadi dua, ada homogeneous shopping code dan juga heterogeneous shopping code. Untuk homogeneous shopping code itu adalah barang yang dianggap serupa dalam hal kualitas tetapi berbeda harga. Contohnya TV, tip, mesin cuci. Sedangkan heterogeneous shopping code itu adalah produk yang karakteristiknya atau feature ciri-cirinya dianggap lebih penting oleh konsumen dibandingkan dengan harganya. Contoh misalkan pakaian, perlengkapan rumah tangga, dan mebel. Yang ketiga ada specialty code, yaitu artinya berarti produk spesial ya. Produk konsumen yang memiliki karakter atau identifikasi merek yang unik. Misalkan biasanya ini terdapat pada barang-barang yang mewah. Seperti misalkan pakaian itu dirancang oleh perancang ternama, mobil yaitu mobil-mobil merek mewah, dan juga misalkan seperti tas itu dibuat dan dirancang oleh perancang yang ternama juga. Yang keempat ada unsold good. Untuk unsold good yaitu produk yang tidak dicari, tetapi sebenarnya keberadaannya itu sudah ada sejak lama, orang juga sudah tahu ya, sudah paham. Untuk unsold good itu dibagi menjadi dua, ada regularly unsold product dan juga new unsold product. Untuk regularly unsold product artinya produknya itu sudah ada, sudah diketahui banyak orang tapi tidak terfikir untuk membelinya atau memilikinya. Contohnya misalkan ada batu nisan dan tanah kuburan, dan juga ada seperti asuransi jiwa. Barang tersebut sudah ada sejak lama, sudah diketahui tetapi orang tidak berpikir untuk membeli. Kemudian ada new unsold product, artinya adalah produk yang memang benar-benar baru dan sama sekali belum pernah diketahui oleh konsumen. Biasanya ini adalah hasil dari inovasi serta pengembangan dari produk baru yang ada. Kemudian ada produk industri atau industrial good, itu ada bahan mentah, manufaktur, instalasi, perlengkapan operasi, dan juga alat bantu. Untuk bahan mentah, ini nama lainnya adalah disebut dengan bahan baku. Nah, ini yang digunakan sebagai bahan pembuat untuk sebelum melakukan langkah dari memproduksi sebuah produk. Kemudian yang kedua ada bahan manufaktur. Bahan manufaktur ini adalah bahan yang memang sebetulnya sudah jadi, tetapi masih harus melalui langkah pemrosesan kembali atau disebut dengan barang setengah jadi. Yang ketiga yaitu instalasi, yaitu produk perusahaan yang dibuat tahan lama, berharga mahal, merupakan sarana utama perusahaan pengguna. Misalkan ada mesin diesel untuk kereta api, bis untuk perusahaan transportasi, dan juga pesawat terbang untuk penerbangan komersil. Yang keempat ada perlengkapan operasi, yaitu digunakan dalam operasi produk sebuah perusahaan tetapi tidak berpengaruh terhadap skala produksi ya. Dan yang kelima yaitu alat bantu, tergolong dalam convenience product pada sektor perusahaan dan biasanya berumur pendek, berupa produk berharga murah dan bisa diperoleh dengan mudah. Biasanya digunakan dalam operasi perusahaan tapi tidak menjadi bagian dari produk jadi. Sekian materi dari Ibu yang berupa klasifikasi produk. Kemudian ini di slide terakhir ada tugas individu. Silakan kerjakan secara mandiri, yaitu amati produk konsumen dengan jenis convenience good yang ada di rumah, kelompokkan jenis produk tersebut berdasarkan cara pembeliannya. Silakan bisa dituliskan hasilnya ke dalam tabel berikut ini dan kirimkan melalui Google Classroom seperti biasa. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.